Halo, saya Romo Gandhi. Kita ketemu lagi dalam Cerita Mogan. Nah, teman-teman terkasih, kita akan coba membahas tentang dalam tradisi Yunani itu sebenarnya ada 4 kata yang digunakan untuk menunjuk kata cinta, pada cinta. Nah, ini yang seringkali kita dengar, tapi kita tidak memahami tentang maksud dari segala hal yang memang seringkali kita dengar, yaitu kita mengenal kata storge, kita mengenal kata eros, kita mengenal kata philia dan juga agape. Nah, kita akan pelajari, kita akan mengenal sedikit tentang bagaimana dalam tradisi Yunani ini 4 kata ini dibuka, dilihat dan dikembangkan sesuai dengan makna dasarnya. Nah, kita masuk dalam pertama. Pertama kita mengenal kata yang digunakannya adalah storge. Storge itu menunjukkan tentang sebuah cinta afeksi dalam relasi alami. Seperti apa? Seperti relasi antara orang tua dengan anak-anak, relasi antar saudara dalam keluarga. Dan storge ini ditandai oleh relasi yang erat, relasi yang penuh dengan kepedulian, sikap mau berkorban, bahkan memberikan apa yang terbaik sebagaimana ditunjukkan oleh seorang ibu kepada anak-anaknya. Maka kalau mengenal kata storge ini sebagai kecenderungan alamiah untuk merawat, untuk melindungi, memperhatikan, memelihara, dan juga tampak dalam dunia binatang. Artinya kalau mengenal kata yang pertama storge ini, kita melihat dalam kerangka yang lebih luas, lebih alamiah, dan juga lebih melindungi bahkan merawat. Itu kata yang pertama, storge. Sedangkan kata yang kedua yang kita kenal adalah eros. Nah, eros itu mengacu kepada sebuah relasi di antara dua orang yang tertarik satu sama lain. Tetapi catatannya adalah pada penampilan fisik. Entah itu karena kecantikan atau sebuah ketampanan. Nah, ini penting. Tertarik karena penampilan fisik, karena kecantikan atau ketampanan. Maka cinta eros atau erotik ini bersifatnya romantik, bersifatnya eksklusif, bahkan juga yang paling parah adalah posesif. Artinya hanya melibatkan dua orang pribadi dan memiliki kecenderungan untuk memiliki satu sama lain, serta mempergunakan atau menggunakan orang yang dicintainya untuk memenuhi kebutuhan afeksi bahkan juga seksual. Dan di samping itu, cinta erotik itu berubah atau tergantung pada kualitas orang yang dicintainya. Baik itu kualitas fisiknya yang terlihat atau daya tarik lainnya yang mungkin tidak bisa dijelaskan dalam kacamata yang sama satu orang dan orang yang lain melihatnya. Maka dengan demikian cinta erotik itu akan berubah dan juga luntur sejalan dengan perubahan dalam diri orang yang dicintainya. Maka bisa kita pastikan bahwa cinta erotik ini, teman-teman terkasih, itu tergantung kepada subjek lawan yang dicintainya. Kita kan dengan jelas akan berubah dan luntur sesuai dengan perubahan dalam diri orang yang dicintainya. Maka cinta erotik atau romantik juga ditandai oleh yang namanya intimitas seksual dan juga emosional yang diungkapkan melalui apa? Pelukan, ciuman, belayan, dan juga hubungan seksual. Maka dalam cinta erotik atau eros, daya tarik seksual itu memiliki peran yang dominan yang menggerakkan orang untuk saling tertarik keluar dari dirinya. Dan daya tarik seksual yang dipadukan dengan cinta membuat orang mengalami yang namanya kedekatan atau sebuah intimitas yang dalam. Itu cinta dalam kategori yang kedua. Sedangkan jenis cinta yang ketiga yang kita kenal yaitu adalah philia. Philia adalah cinta yang tumbuh dalam relasi persahabatan,
berdasarkan ketertarikan kepada karakter. Kita bisa bilang juga dalam kesukaan yang sama, hobi dan sebagainya. Bahkan juga mutualitas. Dan satu sama lain senantiasa penting mengupayakan yang namanya kebaikan bersama. Maka cinta ini bersifat preferensial selektif. Artinya adalah disengaja atau sengaja dipilih, dan bahkan juga yang penting adalah eksklusif. Cinta di antara dua sahabat yang terus bertumbuh dan semakin dimatangkan seiring berjalannya waktu. Maka Cicero bahkan juga Aristoteles menggarisbawahi pentingnya dimensi proses dalam cinta persahabatan. Sampai pada akhirnya mereka dapat saling percaya dan memandang bahwa sahabatnya merupakan tanda kutip aku yang lain. Walaupun melibatkan kedekatan dan juga ungkapan-ungkapan afeksi, cinta ini, cinta filia, tidak melibatkan ketertarikan dan keinginan erotik dalam cinta yang kedua tadi, yang mengarah kepada hubungan intim secara seksual. Ini perbedaannya yang sangat terlihat. Mereka yang terlibat dalam cinta filia hanya berkomitmen untuk saling memperkembangkan dan mengupayakan kebaikan, bahkan kebahagiaan bersama. Maka cinta persahabatan, filia, ini juga mensyaratkan adanya kesetaraan kualitas dan kesamaan ketertarikan, komunikasi, bahkan juga kerjasama, serta komitmen untuk meluangkan waktu demi kebersamaan, sehingga mereka dapat lebih mengenal satu sama lainnya. Itu jenis yang ketiga, filia. Nah, sedangkan yang keempat yang sering kita dengar adalah cinta agape. Cinta agape itu yang ditunjukkan dalam relasi yang lebih ilahi antara Allah dan manusia. Bahkan juga relasi antara orang tua dengan anak. Dan juga ditampakkan dalam tindakan-tindakan heroik yang dilakukan oleh orang-orang yang memberikan hidupnya demi orang lain. Anda bisa melihat dalam Santo Santa, orang-orang kudus yang hadir dalam seluruh proses perjuangan gereja. Maka kasih agape dilakukan secara gratuit, tanpa alasan, tanpa pamrih, tanpa syarat, dan demi kebaikan orang lain. Maka jenis cinta itu tidak tergantung pada nilai, tidak tergantung pada kualitas pribadi, ini penting, serta juga tidak tergantung kepada latar belakang. Dalam cinta agape, yang menjadi tujuannya adalah orang yang dicintai, orang yang dicintainya, sehingga ia diperlakukan secara pribadi, sebagai pribadi, atau subjek, sebagai tujuan dalam dirinya sendiri. Kasih agape ini mencapai puncaknya dalam kerelaan untuk memberikan hidup bagi perkembangan, kebahagiaan, kebaikan, dan keselamatan orang yang dicintainya. Nah, sebagaimana dicontohkan oleh Allah dalam diri Yesus Kristus sendiri. Dan hakikat dari kasih agape adalah komitmen, kehendak baik, dan kehendak kuat untuk melakukan yang terbaik, bahkan dengan memberikan hidupnya sendiri demi orang lain. Dan kasih yang sejati selalu membawa orang bergerak keluar dari kepentingan dirinya sendiri, bahkan juga dalam artian demi orang lain. Ini yang disebut sebagai gerak sentrifugal cinta. Cinta agape secara simbolik ditunjukkan dalam tanggapan cinta oleh orang Samaria kepada orang yang disamun atau dirampok dan ditinggalkan setengah mati di pinggir jalan. Orang Samaria itu menunjukkan cinta agape dalam sikap yang altruistik, yang gratuit, bahkan juga heroik dan tanpa pamrih. Model utama cinta agape adalah cinta Allah dalam diri Yesus, yang mencapai puncaknya
dalam pemberian diri yang total. Maka kalau kita mau melihat dalam kerangka ini, ada sebuah indikasi yang jelas untuk membedakan keempat jenis cinta di atas melalui 3 tujuan orang mencintai. Tujuan yang pertama adalah demi kepentingan diri sendiri. Tujuan yang kedua itu adalah kepentingan orang yang mencintai dan yang dicintai. Dan yang ketiga itu demi kepentingan orang yang dicintai semata. Maka kalau kita mau merefleksikan dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman terkasih, kita dapat melihat ada banyak orang-orang yang karena cinta itu berani melakukan tindakan yang beresiko tinggi, bahkan bisa mengancam hidupnya sendiri demi menyelamatkan orang lain. Misalnya seorang kekasih merelakan ginjalnya diambil sebuah satu demi menyelamatkan kekasihnya yang mengalami gagal ginjal. Atau seorang pemuda yang menunjukkan sikap heroik menggantikan seorang bapak yang akan dihukum mati. Dan inilah cinta dan kekuatan cinta sejati yang memberanikan seseorang untuk mati demi menyelamatkan orang lain. Bahkan Anthony de Mello menjelaskan 4 ciri cinta yang sejati. Dia mengatakan begini. Yang pertama adalah indiskriminatif. Artinya tidak membeda-bedakan orang. Yang kedua adalah gratuitas. Artinya tanpa pamrih. Yang ketiga itu tidak berkesadaran diri. Artinya mengalir begitu saja tanpa memperhatikan kualitas atau keadaan orang yang dicintai. Dan yang keempat yang tidak kalah penting adalah kebebasan. Artinya cinta lahir dari dalam, bukan karena paksaan dari pihak luar. Dan cinta yang tidak bersyarat dan tanpa pamrih misalnya diungkapkan dengan sikap seorang wanita yang tetap mencintai, mengampuni dan berbuat baik kepada suaminya walaupun telah dikhianati dan disakiti berkali-kali. Ini menjadi refleksi kita bersama bagi para pasangan dan siapapun. Seorang wanita dia sungguh-sungguh menghidupi cinta kasih sebagai sebuah komitmen yang ditandai oleh konsistensi. Ini penting dan menjadi barang yang mahal untuk zaman sekarang. Pengorbanan, bahkan juga pengampunan yang tulus. Meskipun demikian, sikap dan tindakan wanita luar biasa ini seringkali dianggap sebagai tanda kutip kebodohan di mata dunia. Dan itulah demikian cinta yang ditandai oleh sisi lain, yakni vulnerabilitas atau kerapuhan. Dengan mencintai, orang akan membuka dirinya secara utuh, kekuatan bahkan juga kelemahannya kepada orang yang dicintainya. Maka Rolome mengatakan, cinta adalah pengalaman kerapuhan terbesar. Ini menarik nih. Cinta adalah pengalaman kerapuhan terbesar. Contohnya misalnya, kita bisa lihat dalam pengalaman hidup kita sehari-hari. Kematian orang yang sungguh dicintai itu akan membuat orang sungguh menderita rasa kehilangan yang begitu deep, begitu mendalam. Cinta sebagai pengalaman kerapuhan dapat terjadi juga karena orang dituntut untuk berani terbuka. Tidak ada tameng yang menutupinya, topeng-topeng yang menutupinya. Dan dalam hal ini, cinta itu bersifat paradoks. Di satu sisi, cinta itu membebaskan, memerdekakan, tetapi ingat di sisi yang lain, ia juga membatasi dan mengontrol, bahkan mempersempit ruang lingkup dan pilihan seseorang. Cinta itu adalah kemauan. Cinta itu adalah kehendak dan juga komitmen untuk mempromosikan perkembangan, kebaikan, kesejahteraan, dan juga kebahagiaan orang yang dicintainya. Maka selalu penekanan-penekanan dalam penjelasan kanonik ketika para imam bertanya tentang cinta,
Maka pengalaman yang harus keluar adalah bahwa aku mencintainya itu karena aku mau berkomitmen untuk mencintainya. Maka oleh karena itu, cinta memiliki dasar yang kokoh sehingga tidak mudah berubah kendati menghadapi yang namanya tantangan, bahkan kesulitan-kesulitan dalam hidup dunia ini. Di dalamnya ada unsur-unsur kepedulian, ada unsur-unsur pengertian, ada empati, ada konsistensi, ada tindakan baik, afirmasi, hormat terhadap martabat pribadi manusia, ada kebebasan, ada kesetaraan, ada tanggung jawab, dan juga keteraraan kepada orang yang dicintainya. Maka cinta adalah kebebasan dan kesadaran untuk memilih mencintai atau tidak. Dan oleh karena itu cinta menuntut adanya tanggung jawab dan komitmen. Dan cinta juga berdaya mempersatukan orang yang berbeda karakter, berbeda latar belakang budaya, bangsa, dan juga bahasa. Bahkan juga untuk membentuk kesatuan dan persekutuan, mempertemukan yang terpencar-pencar, memperluas perspektif, dan menjadi penting juga merestorasi keterpisahan menuju kepada keutuhan. Maka cinta itu mengafirmasi nilai-nilai yang ada dalam diri orang lain dan menghargai keunikan setiap pribadi. Cinta itu menggerakkan orang untuk menanggapi situasi dan kebutuhan orang lain. Dan karena cintalah orang mampu memperluas jangkauan kepeduliannya. Nah, ini kurang lebih yang kita telah lihat dalam pengalaman bahwa ternyata dalam tradisi Yunani 4 kata ini itu menjadi 4 kata yang ada baiknya kita mengerti tentang cinta storge, cinta eros, cinta philia, dan juga cinta agape. Maka selamat untuk merefleksikan dan mempertanyakan tentang cinta apa yang ada dalam diriku sampai saat ini. Cinta apa yang aku perjuangkan dan aku berikan kepada pasanganku, anak-anakku, sahabat-sahabatku. Apakah dalam kerangka 4 kata ini kita telah meletakkan cinta dengan arti yang tepat sehingga kita mampu berjuang dan juga menjadi pribadi yang tepat dalam mencintai. Semoga pengalaman bersama dengan sahabat, bahkan terpenting dengan keluarga dan juga Allah sendiri, itu semakin memperkuat kita untuk menemukan cinta yang mendalam. Maka selamat untuk menemukan cinta itu, memperjuangkan cinta itu, dan semoga kita semakin menjadi pribadi yang lebih dewasa untuk dapat mencintai orang lain, mencintai sesama kita, bahkan mencintai Allah kita. Cukup sekian teman-teman terkasih, semoga dapat bermanfaat untuk Anda tentang 4 kata dalam tradisi Yunani ini. Selamat untuk juga menjalani hidup Anda dengan penuh dengan cinta. Kita ketemu lagi di tamukan yang berikutnya yang juga tidak kalah menarik. Saya Rom Gandhi, dadah.